Selamat datang Michelle. Kamu Wang Mani kan? Kalian saling kenal. Hai teman lama. Apa yang kamu butuhkan untuk membuatnya melayanimu? Ya bagus. Tidak masalah. Pakaian dan tas baru kami cocok untukmu. Silakan lewat sini, terima kasih. Ya, ini semua baru bagi kami. Kamu bisa melihat-lihat saja. Yang ini adalah produk baru kami musim ini. Warna ini sangat laris. Bahan kainnya akan sangat nyaman dipakai. Kalau begitu coba saja. Ya, warna ini juga cantik. Dan potongannya istimewa. Siluet khusus. Saya suka keindahan. Kami juga mengeluarkan tas musim ini. Mau lihat? Bagus. Hei, saya akan memberikannya padamu. Baiklah. Warna tas ini sangat istimewa. Terutama polanya sangat keren. Saya suka membeli. Nyaman? Sangat bagus. Mau mencoba pasangan ini lagi? Bagus. Pete ini lembut. Nyaman dipakai. Oh Nona Wang. Pelayananmu sangat bagus. Seharusnya begitu. Bagaimana kalau begitu kamu coba pelan-pelan? Saya ada di luar. Baiklah. Apa yang kamu butuhkan, beritahu saya. Ya bagus. Menurutmu ini takdir? Saya punya kesempatan menjadi Nyonya Song. Pakaian wawancaradi. Saya harus menarik WeChat saya ke hitam. Sekarang saya berdiri di luar mengganti pakaian orang. Masih harus memakai sepatu. Kenapa kamu bilang? Awalnya aku kaget. Sesuai syaratmu. Dari mana aku dapat kebanggaan ini? Hari ini aku melihat bahwa perasaan itu mahal harganya. Danau Timur, kelihatan bagus. Keren. Hahaha. Merek baju kita sebenarnya sulit dikendalikan. Untuk tubuh dan temperamen persyaratannya sangat tinggi. Tapi yang kamu pakai ini, kurasa sangat pas. Bukan begitu. Seperti pesanan khusus. Apakah Tuan Song tidak punya banyak bisnis? Kamu pakai setelan ini. Pasti menambah banyak nilai. Danau Timur. Aku sangat suka. Beli. Berapa harganya? Tidak mahal, masih 450.000. Tidak sebanding dengan gaji tahunanmu. Danau Timur. Terlalu murah untuk dibeli. Benar. Kalau begitu kita masih punya sepatu dan ikat pinggang seri yang sama. Semuanya model catwalk. Mau lihat? Baik. Lebih sesuai dengan temperamenmu. Ajak aku lihat. Tuan Song, jika semua uang yang dikeluarkan hari ini akan membantumu, perlu mencari istri juga dikirim ke barat. Tapi aku tidak buru-buru. Aku terlalu mahal. Kamu tidak mampu. Danau Timur. Ayo pergi. Ayo pergi. Nini, ibu hanya ingin bertanya padamu. Terakhir kali memperkenalkanmu dengan calon. Pasti sudah bicara baik. Aku tidak bisa melihat. Kenapa Ini persis kondisi ekonomi yang kamu inginkan. Mama, kalau aku mau menikah, aku bisa menikah kapan saja. Tapi aku bukan barang di lemari, dengan harga yang jelas. Pengakuan mediasi. Biar aku kasih tahu sesuatu. Mama bilang sama kamu. Kamu harus tetap di kota besar itu. Mengemis pada orang kaya yang besar dan mahal. Kamu akan menderita banyak. Sudah aku bilang. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau mencari orang biasa. Kalau aku mau hidup biasa saja, aku bisa menikah 3 tahun lalu. Aku seharusnya tinggal di rumah 8 tahun lalu. Kamu pikir aku berjuang untuk apa selama 8 tahun terakhir? Kurasa kamu tertunda oleh pekerjaan ini. Kamu pergi bekerja setiap hari. Semua orang yang datang dan pergi adalah orang kaya. Tapi apa hubungannya orang kaya ini dengan kamu? Apa hasilnya? Kalau kamu tidak tinggi, kamu tidak akan rendah. Aku rela menunggu. Aku tidak mau asal-asalan. Aku tidak menganggur saat menunggu. Aku bekerja keras setiap hari. Aku sudah melayani semua tamu di toko hanya untuk menikah. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk asal-asalan. Nini, pesanan super besar kamu sudah disetujui kantor pusat. Kamu dipromosikan sebagai pemilik penjualan dengan cara luar biasa. Update tahun ini Nini, aku takut mati. Aduh. Nini keren.
Ada bonus tambahan. Tur kapal pesiar di Eropa. Tapi aku tanya kamu, bisakah kamu mencari waktu saat tidak sibuk? Berangkat kapan saja. Terima kasih Fudian. Aku juga mau ikut. Aku hanya punya mata iri di tempat kerja. Mati sudah lama. Yah, kamu iri apa? Nanti aku bawakan kamu hadiah. Kamu bilang ya, tamu pria sudah datang. Tolong hiburlah. Pikiran yang tidak seimbang. Kamu sudah mengambil posisi atasan dia, silakan. Halo. Selamat datang Michelle. Apakah kamu punya penjualan yang familiar? Bolehkah saya melayani Anda? Pakaian pria kami ada di lantai 2, silakan. Kami baru saja datang ke musim gugur dan musim dingin terbaru. Pakaian, tas dan sepatu adalah yang terbaru. Anda bisa mencobanya nanti. Saya tidak tahu apa yang Anda minati. Lihatlah pakaiannya. Oh, pakaiannya. Maka kami punya banyak. Semuanya ada di sini. Sangat bagus. Warna ini sangat bagus. Sangat cocok untuk Anda. Tangan saya dingin. Permisi. Celana yang saya pilih untuk Anda lurus dan sedikit tertutup. Sangat tipis saat dipakai. Dan juga tidak kaku. Bagaimana, apakah Anda puas? Tidak buruk. Saya pikir Anda termasuk tipe introvert yang rendah hati. Jadi saya memilih logo garis gelap untuk Anda. Hei. Ketika saya merasakan lengan ini terangkat, masih sedikit tidak nyaman. Sepertinya Apakah Anda merasa tidak nyaman di sini? Sedikit. Ukurannya bisa ukuran lain. Tapi saya masih pikir ukurannya pas. Ada efek ramping. Benarkah? Garis. Maka saya akan memakai ini saja. Sisanya dan pakaian saya sendiri dibungkus bersama. Saya akan mengambil semuanya. Bagus. Tinggalkan WeChat. Anda bisa langsung dipanggil saat membutuhkan. Tidak masalah. Ini pakaian Anda. Ambil ini. Dan yang ini struk penjualannya. Kamu bisa mengambilnya dan menukarkan poinnya. Aku kirim ya. Boleh aku pinjam sebentar? Bukannya katanya struk ini bisa ditukar poin? Aku kasih ke kamu. Jam berapa kamu pulang kerja hari ini? Mau makan bersama? Maaf. Aku tidak bisa menerima ini. Anggap saja sebagai hadiah. Tidak peduli berapa banyak poin yang bisa ditukarkan tiket ini. Aku tidak bisa menerimanya. Dan tadi saat aku membantu merapikan bajumu, aku menemukan cincin pernikahanmu di saku. Mungkin kamu melepasnya saat mencoba baju dan lupa membawanya kembali. Jangan sampai hilang. Ayo. Ini untukmu. Aku biasanya mengirim ke timur. Juga tidak terbiasa mengambilnya kembali. Terima kasih sudah datang. Suzong, kami tidak pernah mengalami situasi seperti ini di toko kami. Pasti ada kesalahpahaman. Suzong, Hei, ada apa? aku dengar ada struk pelanggan penjualan. Semua 4 pasang poin sudah disimpan di kartu anggota mereka. Berapa banyak poin yang dikonversi menjadi kupon? Sepertinya 10.000. Banyak sekali. Dia tidak mau melakukannya. Jangan bilang mal kita. Ini juga tabu besar di kalangan penjualan. Ini hampir keluar. Merek mana yang masih berani menggunakan? Siapa yang berpikir begitu? Aku tidak tahu. Tunggu sebentar, aku akan menanyakan. Jangan. Kamu jangan ikut-ikutan. Seorang pria lebih suka bergosip dariku.
Kamu Wang Mani. Lihat kartu anggota di atas, apakah itu milikmu? Maaf. Aku tidak bisa menerima ini. Biasanya aku tidak terbiasa mengambil kembali apa yang aku kirim. Itu milikku. Ada yang melapor. Kemarin 230.000 poin belanja disetorkan ke kartu ini. Ini sesuai dengan prinsip tukar hadiah poin toko kami. Setara dengan kupon yang bisa ditukar, senilai 11.050. Bukan aku. Aku tidak punya 4 pasang poin. Kami sudah memeriksa catatan penjualan di tokomu. Kamu memang memiliki bon penjualan dengan jumlah ini. Ini benar. Ya. Tapi aku tidak punya 4 pasang poin tamu. Saat itu aku selalu merasa berdasarkan perasaan pribadi. Aku rasa Mani tidak mungkin melakukan ini. Dia baru saja dapat promosi, menurut perilaku biasanya. Dan kondisinya selama ini. Dia tidak perlu membayar yuan untuk ini. Untuk melakukan reputasi buruk seperti ini. Perlu diketahui bahwa mal kami buka untuk bisnis. Hal seperti ini sudah kedua kalinya. Jumlah terakhir tidak sebesar ini. Penjualan yang terlibat juga diberhentikan. Perilaku seperti ini sangat buruk bagi reputasi toko kami. Kami harus menanganinya dengan serius. Pemimpin. Kartu anggota dan bon penjualan ini memang milikku. Tapi itu tidak membuktikan bahwa aku sendiri yang menukar poinnya. Ini tentang reputasi dan karirku. Aku punya prestise sebagai tamu. Jika aku bisa memintanya datang dan membuktikannya untukku. Jika aku tidak mengambil slip penjualannya, bisakah aku masih tidak bersalah? Satu hari waktu. Jika kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak mengambilnya, kita akan membahasnya lagi. Terima kasih. Aku tidak bisa bersaksi. Kamu lihat itu, aku tidak menerima. Dan kamu sendiri yang membuang kwitansinya. Aku membuangnya. Tapi sekarang aku juga ragu, apakah kamu akan menunggu aku pergi dan diam-diam mengambilnya. Pergi time. Itu benar. Baiklah, anggap saja aku yang mengambilnya. Bisakah kamu membuktikannya untukku? Kwitansi ini diberikan padaku olehmu. Aku tidak bisa mengatakan ini di hadapanmu. Jangan mengambilnya diam-diam. Ini adalah alam lain. Ini benar-benar tentang pekerjaan saya. Bisakah kamu membantu saya? Ya, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak melakukan ini, oke. Jangan mempermalukan saya. Rekanmu di lantai bawah di perusahaan saya. Melihat seorang gadis kecil bersamaku seperti ini. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada istri saya. Tolong bantu saya. Saya memohon padamu. Saya tidak bisa membantu Anda, maaf. Saya membelikanmu air. Ayo. Saya juga membelikanmu camilan. Lawson, tolong bantu saya untuk melihat apakah ada orang ini. Apakah gadis ini punya? Saya benar-benar tidak dapat menemukan orang yang Anda sebutkan. Bayar kuil. Saya jamin saya benar-benar tidak melakukan ini. Saya tidak cukup bodoh. Hei, bisakah kamu melindungi saya? Sayang, sekarang masalah ini telah langsung ditusuk ke properti mal. Ini sepenuhnya di luar kendali saya. Tidak. Kamu tunggu sebentar. Tunggu sebentar, saya akan menunjukkan padamu. Kamu lihat. Grup ini adalah pelanggan plus. Total 12. Ini adalah klien yang telah saya temani selama bertahun-tahun. Adalah pelanggan yang dapat membantu menyelesaikan kesenjangan penjualan. Jika hal ini harus disalahkan, pecat saya dalam pikiran saya. Maka saya akan mengambil semua klien ini. Mani, dari sudut pandang pribadi saya sangat-sangat percaya padamu. Tapi besok masalah ini akan dilaporkan kepada manajer. Laporkan ke markas. Apakah menurutmu dengan kemampuan saya, bisakah saya memengaruhi pemikiran mereka? Juga kamu harus ingat. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Jangan katakan lagi. Saya sudah berpikir siapa kita. Richard Lepin. Pelanggan membayar untuk merek ini. Kamu mengganti pakaian ini, keluar dari toko ini. Siapa kamu? Dan kamu akan membawa mereka pergi. Kamu bawa kemana? Baiklah. Kamu bereskan. Pulang lebih awal. Baiklah. Listrik negatif. Ada paket saya. Ya Kak Xiaoqing, terima kasih.
Wang Manis Hong Xiaoqin. Sangat senang bertemu kamu di sini. Saya sudah lama ingin membalas budimu. Terakhir kali saya ke toko saya tidak menemukanmu. Saya akan ambilkan untukmu. Kamu kenal dia? Ya ada apa? Dia penjual dari tim poin pribadi. Jadi sejauh ini, kamu tidak punya bukti untuk membuktikan ketidakbersalahan kan? Bukan saya. Saya tidak mati. Fakta bahwa poinnya sudah diketahui dan jelas. Poin dan voucher ada di kartu atas namamu. Karena itu menguntungkan untuk diikuti. Orangnya pasti tidak boleh dipertahankan. Dan kami juga akan memberitahu bisnis-bisnis besar. Hasil dari penanganan serius masalah ini. Rapat? Kamu sedang apa? Mr. Su, saya mungkin bisa membuktikan padanya. Bagaimana jika dia tidak melakukannya? Jika dia sudah dirugikan. Setelah itu dia tidak bisa tinggal di bisnis ini. Hong Xiaoqin, kamu sedang apa? Sebenarnya nggak perlu ribet dan banyak waktu. Kalian cek aja. Antara jam 3 sore sampai pukul 3.30 sore ada satu antrian di lantai 4 untuk menyimpan sertifikat. Cukup nggak kalau disimpan waktu itu? Berhenti. Itu dia. Perbesar. Kamu kenal orang ini? Nggak kenal. Su ini bukan waktu kita keliling toko hari itu. Ya. Saya lewat hari itu. Dengar dia menyebut namamu. Wang Mani kan? Ya bagus. Tanda tangani di sini dan ambil nama di bawah. Panjangnya sama tapi bedanya banyak. Tapi aku pasti tidak kenal orang ini. Aku hanya merasa sedikit familiar. Mungkinkah dia pelangganmu? Kalau tidak, kamu bisa cek di lingkaran pertemananmu. Tunggu dan lihat. Ada. Dia teman Linda. Itu dia. Aku tidak akan minta maaf. Aku hanya berhenti. Linda, sudah lama kita bekerja sama. Kenapa kamu begitu kesal dan tidak bahagia? Dia bukan satu-satunya di toko ini. Aku juga berdiri 10 jam setiap hari. Aku juga istirahat makan siang 3 hari saat musim puncak. Aku sudah menunggu posisi direktur penjualan selama 2 tahun. Kenapa dia bisa melompati antrian? Hanya karena keberuntungan. Order besar jatuh ke kepalanya. Apakah ini adil? Itu yang aku dapatkan dengan kerja keras. Bukan berarti usahamu bisa mengimbangi usahaku. Tapi kamu mengambil tempatku. Aku tidak punya tempat. Aku tidak ingin terus seperti ini. Sangat membosankan. Jangan ubah kalau membosankan. Siapa yang disukai oleh orang sepertimu? Sungguh rekan kerja ini benar-benar tidak benarkan. Kamu hanya bicara beberapa kata. Baiklah. Berhenti semuanya. Lagi pula ini tentang Sinman. Apakah kamu ingin melaporkan ke kantor pusat untuk diproses? Mani kamu yang putuskan. Mani Mars. Lalu ikuti aturan. Bagaimana? Begini cara aku menanganinya. Jadi aku tidak punya alasan untuk minta maaf. Apa kebajikan sebenarnya? Apa kabar? Apa kabar? Kapan kamu bisa ganti kunci ini? Ganti. Kenapa kamu pulang terlambat hari ini?
Suami? Mungkin aku sudah menyinggung atasan. Aku lagi konyol di tempat kerja. Tapi aku rasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Gadis itu dirugikan. Lalu bagaimana kamu menyinggung atasan? Atasan ingin mengabaikan nyawa manusia. Aku bersikap ksatria. Lupakan saja. Itu saja kebodohanmu. Juga menarik. Tapi biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus punya bayi ini. Tidak ada janji lama di keluarga kita. Artikel keluarga mereka. Kamu tidak bisa jadi istri full time. Baru-baru ini, kamu bisa berkumpul di titik unit. Jangan biarkan orang mencari kesalahan hanya karena kita hamil. Aku tidak sanggup mengusirmu. Kamu ngapain? Setiap hari kita mati sehari. Apa kamu mau bicara sampai mati? Ada lebih dari satu orang di perut. Kamu gila ya? Ah, Kamu ngapain? Oh, main keramik. Aku kepalanya kena. Bukan perutnya. mau makan pangsit. Jam berapa sekarang? Pangsit apa yang mau dimakan? Lumayan aku dia mau makan. Ayahmu pikir kamu terlalu banyak kerjaan. Dia mau membuatmu kelaparan. Aku tidak bilang begitu. Kamu mau makan pangsit udang kuning 3 musim semi? Atau mau makan pangsit daging sapi lada hitam? Kamu suruh dia tanya tapi tidak keluar. Memelukin sekali. Ayo, dia mau makan pangsit udang. Berhenti kerja. Dia suruh aku bungkus. Aku belum pernah menyewa rumah. Berapa bulan ini? Itu lebih dekat ke tempat kerjaku. Jadi lebih mahal. Sebulan 7.000 mahal banget. Ya ampun, gaji bulanan saya berkurang lebih dari setengah. Ya, saya juga sedang dalam tekanan besar. Tapi saya sangat suka balkon rumah ini. Setiap kali saya duduk di balkon dan melihat keramaian di bawah, saya merasa bahwa saya bagian dari Shanghai. Tidak mudah untukmu. Ini dia, ayo masuk. Itu kamar saya. Saya sudah memikirkannya lama. Saya masih harus masak untuk berterima kasih. Apakah itu terlihat tulus? Kamu terlalu baik. Kamu sudah membuatnya sangat hangat. Lihat lemari besar ini. Pemilik rumah ada di sini. Penempatan khusus juga tidak bisa dipindahkan. Lalu saya akan taruh barang saya sendiri. Bagus kan? Kamu menimbun begitu banyak sampo. Saya beli itu online. Ada diskon, saya beli satu lagi. Simpan saja, pasti bisa dipakai. Saya tahu merek ini wanginya enak. Ya, saya akan tuangkan air untukmu. Dan dispenser air ini. Mana dispenser airnya? Perangkat sederhana yang diperlukan untuk menyewa rumah. Kamu minum air dulu. Duduklah, silakan. Xiaoqing, bolehkah saya buat pangsit untukmu hari ini? Apakah kamu dari utara? Kampung halaman saya Kuzhou. Kampung halaman ayah saya orang utara. Dia sering buat pangsit. Saya baru belajar sedikit. Oh benar. Saya transfer 200 yuan WeChat yang saya hutang ke kamu. Katanya ya, saya traktir kamu makan. Untuk berterima kasih padamu. Apa artinya uang kalau kamu hubungi saya dulu? Saya hutang begitu lama. Saya tidak tahu bagaimana memberikannya padamu. Xiaoqing, umurmu berapa tahun ini? Saya akan segera 30. Maka kita sama. Sungguh, Saya lahir akhir September, kamu? saya Julai. Kamu lebih besar dari saya. Kebetulan sekali. Kamu lihat, kamu beli begitu banyak hidangan. Itu sebabnya saya bilang susah makan sendirian. Kamu lihat, saya butuh banyak bahan untuk membuat pangsit. Setiap satu hanya sedikit. Tidak hemat dan mudah terbuang.
Jadi bagaimana dengan sisanya? Saya selalu membungkusnya dengan plastik wrap. Masukkan ke kulkas. Saya rasa bisa makan selama seminggu. Saya belum pernah hidup sendirian. Bahkan kuliah di sini. Tidak pernah meninggalkan rumah. Betapa beruntungnya kamu. Siapa yang ingin jauh dari rumah? Ah, mari kita mulai. Bagus. Ayo. Baiklah. Sudah lama tidak punya tas. Saya tidak tahu rasanya. Melihatnya saya tahu pasti enak. Xiao Qing. Kalau kali ini tanpa bantuanmu, saya mungkin sudah pulang ke rumah. Ucapkan terima kasih. Saya merasa muda. Maka kita akan ganti air dengan anggur haha bagus. Kamu sangat baik. Saya baru bertemu dengannya hari itu. Kamu cicipi dulu. Bagaimana? Enak. Yupes. Sekarang ini dunia lebih dari satu hal. Selama itu bukan milikmu. Reaksi naluriah semua orang adalah menghindar. Terburu-buru seperti kamu. Juga untuk pemimpin saya yang tersinggung, sangat jarang. Saya tidak sebaik yang kamu katakan. Saya punya kepentingan sendiri. Saya hamil. Kamu harus merahasiakannya untuk saya. Sungguh. Selamat. Kamu bahkan tidak tahu betapa tidak pintarnya aku. Jangan pernah berani melawan pimpinan. Kali ini aku baru saja bertemu dengannya. Aku hanya berpikir aku tidak bisa hanya duduk diam, tapi juga bisa memberikan keberuntungan untuk bayi di dalam perut. Maka aku harus berterima kasih padanya. Hahaha. Oh benar, aku dengar karyawan yang menjebakmu. Itu karena kalian bersaing untuk posisi yang sama. Ya, aku bisa mengerti permusuhannya padaku. Tapi kali ini dia menginjak batas bawahku. Aku hanya akan memintanya pergi. Kota ini penuh dengan mimpi, juga penuh dengan godaan. Kamu pergi ke stasiun kereta, pergi ke bandara dan lihat berapa banyak orang datang ke kota ini setiap hari ingin menetap. Berapa banyak orang pergi. Tahun kelulusan demi tahun ingin tinggal. Pekerja pabrik ingin tinggal. Di sini. Seperti segelas air ini selalu tumpah. Jadi kita hanya bisa berusaha keras. Menambah berat untuk diri sendiri. Tidak akan terjepit. Aku sudah berada di kota ini selama 8 tahun. Aku benar-benar tidak memiliki rasa memiliki sampai sekarang. Aku tidak tahu di mana masa depanku. Mengapa kamu berpikir semakin kamu mengatakannya semakin sedih? Kami makan hari ini untuk merayakan. Bagaimanapun juga, kalian semua sudah tinggal. Dan aku mendapat promosi. Aku serius mengatakan. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu di masa depan? Kamu pasti tidak boleh sopan padaku. Aku sama seperti kamu, juga takut berhutang budi pada orang lain. Hahaha. Tolong tunggu sebentar, terima kasih. Aku merasa notebookku belum panas. Sudah diambil kembali. Istri kamu jangan khawatir. Aku akan berusaha keras untuk mempertahankan rumah ini. Cambuk pinjaman kecil ini dipukul. Tidak bisa santai. Aku akan kembali sebentar. Panggil semua orang untuk rapat. Meluaskan ke pelanggan baru. Selamat pagi kakak. Mulai besok kamu akan bertanggung jawab atas mesin kopi ini lagi. Hari ini adalah hari terakhir saya di departemen pemasaran. Departemen akan berotasi besok. Cepat sekali. Apakah sedikit berat untuk melepas saya? Maksud saya sudah sebulan begitu cepat. Bagaimanapun terima kasih telah merawat saya selama ini. Terima kasih apa sih? Saya masih malu.
Saya punya banyak hal yang harus dilakukan sendiri bulan ini. Selalu minta izin, tidak mengajarkanmu apapun. Dan kamu selalu melakukan pekerjaan rumah untuk saya. Tidak apa-apa. Xiao Qin, saya baru saja membuat laporan pedagang. Kamu lewat printer dan bantu saya dengan itu. Baik, kakak, baik. Saya ingin bertanya sesuatu. Masalah apa sih? Apakah kamu punya kekhawatiran tentang orang-orang di kantor? Siapa saja? Bilang tidak. Sedikit lebih cepat. Saya buru-buru menggunakannya di sini. Baik. Lebih baik memulai hari daripada kebetulan. Katakan sekali dan cobalah. Bagaimanapun kamu sedang dalam perjalanan. Apakah ini pekerjaanmu? Di mana Xiao Qin? Seorang pria yang tidak tahu bagaimana menolak. Semua pengenalanmu murah. Tunggu saya pergi. Kamu harus mengganti airmu sendiri dan membuat kopimu sendiri setiap hari. Apakah kamu punya tumpukan sampah di lokermu? Bilang tidak dan lihat apakah bumi akan meledak. Jika tidak. Ambil sendiri. Kenapa sih? Karena saya tidak dalam perjalanan. Kenapa tidak dalam perjalanan? Xiao Qin. Hei, datang ke kantor saya. Jenderal Su. Jaja setelan mana yang kamu pakai? Atau yang biru? Aku akan atur untukmu. Terima kasih kakak Chen. Gujia temani aku ke acara besok. Berpakaian rapi ya. Tas yang mana yang kamu mau? Yang tas rantai hitam aja. Oke. Sudah berapa lama kamu di departemen pemasaran kita? Ya langsung dari mal itu. 56 tahun. Apa kamu pernah mempertimbangkan perubahan dalam 56 tahun itu perubahan? Suzong. Aku seharusnya tidak membantahmu waktu itu. Tapi kamu juga tidak membuka aku. Kamu pikir pikiranku sekecil pikiranmu. Aku khawatir untukmu. Terlihat lebih kecil darimu. Semua naik lebih cepat darimu. Dia lahir dengan anak laki-laki dan menikah. Tidak sama, tidak bisa dibandingkan. Ya ampun. Kamu ngapain? Aku bicara sama kamu soal promosi. Kamu ngomong apa soal punya bayi? Promosi. Hei. Kamu gimana? Itu bapak tua yang aku bawa keluar. Tidak di tempat kerja. Bukan kesalahan besar. Stabilitas yang paling bisa diandalkan sekarang ini ya. Jadi transfer internal perusahaan ini. Aku ingin mentransfer kamu ke operasi. Aku tidak mau pergi. Aku bilang kamu bodoh, harus biarkan aku jelaskan. Aku tahu. Tapi pergi ke grup operasi. Aku sudah lelah dan muntah darah selama 3 bulan. Aku bilang bisa kamu berjuang untuk beberapa kemarahan. Suzong. Potong, aku punya beberapa alasan pribadi. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Tapi terima kasih memikirkan. Xiao Qin tahun ini 30 tahun. Ya bagus. Sebagai pria 40 tahun. Biar aku tanya kamu satu pertanyaan. Berdiri di depan pintu 30 tahun. Tahukah kamu apa artinya berdiri di usia 30? 30 untuk melakukan sesuatu. Tahukah kamu asal-usul kalimat ini? Karena Tuhan itu yang paling adil. Di usia 30 untuk semua orang, sudah menyiapkan kesempatan yang sangat baik. Terjebak dan berdiri diam. Aku tidak bisa menangkapnya, aku masih belum memahaminya. Semuanya menurun di titik balik ini. Lalu kamu bilang kesempatan ini. Single mengacu pada pekerjaan? Tentu saja ini juga termasuk pekerjaan, perasaan, dan semua aspek kehidupan. Intinya kamu harus waspada. Ambil kamu dengan serius. Semua kesempatan setelah 30. Mengerti? Dimengerti. Mr. Su, kamu sangat benar. Aku tahu ini pasti kesempatan yang diberikan Tuhan padaku. Aku harus menghargainya. Lain. Jadi bersiaplah untuk pergi ke tim operasi. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa menerima transfer ini. Sekarang alasan ini tidak bisa kukatakan. Tapi aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku akan kembali bekerja. Tidak. Bagian hak asing ini ke pemerintah. Ini satu-satunya yang milik keluarga Mrs. Lee. Ayo pergi.
Leluhur keluarga ini yang pertama kali melakukan bisnis nyata. Kemudian anak cucunya juga sangat baik. Masuk ke dalam Samuel lapisan masyarakat. Yang satu ini sudah kaya selama 3 generasi sekarang. Ada banyak bisnis di tangan. Orang seperti Mrs. Lee adalah fokus lingkaran istri. Oleh karena itu disarankan semua orang minum kue sebelum mulai bekerja. Semua orang sudah datang. Oh, Mrs. Lee terlihat sangat cantik hari ini. Hei, aku membawa teman baru Gujia. Halo para wanita. Mrs. Mong, kamu sangat iri. Oh, dirimu sendiri. Perlahan ditingkatkan. Kamu bilang kamu juga membawa bantal. Oh, hei. Oh, jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu. Tidak, cari tempat duduk. Mari kita lihat sutra di tanganmu ini. Sangat halus. Seperti kulitmu. Sangat sulit diperbaiki. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, kita butuh air. Biarkan lembab. Oh, kamu bilang bangku? Agak besar sedikit. Kamu mau taruh tas lain di mana? Apakah rumahmu penuh? Apakah penjahitan juga benar? Semuanya nyata sedikit. Jadi aku akan jelaskan lebih detail. Semua ikuti aku langkah demi langkah. Jangan terburu-buru. Hari ini, aku akan ajarkan bagian penjahitan dulu. Sutra ini menyusut cukup tinggi. Bagaimana hasilmu dengan tangan? Itu sebabnya kamu berdandan. Dulu aku membuat baju untuk anakku. Apakah kamu sarankan untuk memotongnya sembarangan sesuai ukuran yang sama? Karena sutra ini bukan milik Nyonya Wang. Kamu tidak datang ke acara kami 2 kali terakhir. Apakah kamu biasanya tidak familiar dengan kain ini? Hei, aku tidak bisa mendengarkan. Ini disebut taisi. Sutra keluarga Nyonya Liu. Tahun-tahun ini mulai menurun. Mengaku sebagai uang lama aku. Juga meremehkan kami yang uang baru. Apakah pendapatan tahunan lebih tinggi dari keluarga kami sekarang? Benar? Kamu lihat ini Nyonya MA yang diimpor dari India. Nyonya MA dan Nyonya Lee adalah teman keluarga terbaik. Adalah mengirim anak mereka ke Oxford. Dia mulai menganggap dirinya sebagai orang berbudaya. Oh, aku bilang ya rusak. Itu juga dipotong. Ada yang baru, ambilkan aku sepotong lagi. Nyonya Yu aktris kecil 18 baris. Suaminya seusia ayahnya. Sangat kaya. Tapi apa hubungannya dengan dia? Ayo berikan ini padamu, berikan padaku, berikan ini padaku. Aku bawa kembali untuk membuat rompi anjing kita. Aduh buang. Kamu sangat pandai hidup. Oh, saya sudah sampai ke musik saya. Seluruh orang datang lagi dan tidak menekankan. Segera keringkan dan berikan 100 kotak rumah kontraktor umum. Tidak menyenangkan kalau kamu bicara seperti itu. Apakah kita semua bersama? Apakah karena jiwa yang sejenis? Benar? Bisakah Buang menjadi seorang ayah? Ah ya. Haha. Nona Gu. Saya belum bertanya suami kamu kerja apa. Suami saya menjalankan perusahaan kembang api. Kembang api itu untuk istri yang menyalakan kembang api di surga mereka kan. Oh, siapa itu? Siapa itu? Buyu. Keluarga kamu punya surga. Oh, biar saya ceritakan sesuatu. Hak mengoperasikan 3 taman besar di negara kita. Semua ada di tangan suaminya. Hei, jangan bicarakan itu. Buyu, waktu itu saya sudah bilang, perlengkapan makan dan produk sanitasi yang digunakan di taman. Apakah kamu memberikannya ke keluarga kita atau tidak? Yu tua kita bilang, semua hal kecil. Dia lebih tertarik mengekspor peralatan medis. Oh ya? Nah, Bu Liu lebih ahli dalam hal itu. Harus tanya dia. Buyu, saya tidak nyaman menambahkan WeChat ke kamu. Bagus kamu scan saya. Garis ini cukup bagus. Bisnis apa ini? $10 per poin. Haha, benarkah? Terima kasih haha.
Ternyata dalam foto grup istri-istri ini di lingkaran pertemanan, dia yang di PHK. Lily, bagaimana situasi kamu di sana? Oh, hei, kamu tahu tidak penjualan internal tidak bisa dapat barang. Saya tahu. Saya sudah mengunjungi hampir semua toko merek ini di Shanghai. Katanya juga habis. Tapi waktu pembelian di Eropa akan lebih lama kan? Saya mungkin tidak bisa menunggu. Lain, kamu kasih saya nomornya. Saya akan tanya dia apakah dia punya sumber daya domestik. Oke, terima kasih. Ini terima kasih. Kirimi saya WeChat jika ada sesuatu. Oke, bye-bye. Ayo. UPS. Maaf, Tidak apa-apa, saya tidak peduli. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. saya akan bayar dry cleaning kamu. Ah, tidak apa-apa. Kami juga punya deterjen di toko. Tidak apa-apa, maaf. Bye-bye, bye-bye. Marah ya marah. Tapi sejak hamil, kita juga lebih banyak komunikasi. Dulu rumah kita sunyi. Sekarang semua orang setidaknya saling peduli. Kamu sudah makan? Atau beli sesuatu untuk bayi? Pikirkan perabotan di rumah. Meskipun berisik, itu juga bentuk komunikasi. Hal ini asal kamu merasa menarik. Lebih kuat dari apapun, saya tahu lebih awal. Ini seharusnya hamil lebih awal. Akan lebih menarik saat bayi lahir. Kamu ketawa apa? Kamu ingat waktu saya bilang, itu Ibu MUZ. Bully anak kering saya. Dia ngapain lagi? Keluarga mereka putus sekolah. Kamu lihat grupnya kirim ini. Kamu bikin orang mati. Setelah dia pergi posisi ketua komite keluarga kosong. Lalu kamu akan jadi ibu. Direktur memang tanya saya. Tapi saya tolak. Kenapa tolak? Ini kenapa buruk? Nanti anak saya dan saya akan diurus guru. Saling merawat. Utamanya aku nggak mau ambil komisi buat kursus itu. Sup jajia udah siap. Makasih Kak Chen. Sebenarnya ada orang yang benci kekuasaan dan aturan tersembunyi. Tapi pas lo jadi yang diuntungkan. Nggak bisa nolak godaan. Karena aku nggak bisa ubah aturan ini. Ya udah, aku nggak akan ke posisi itu. Betul banget guys. Ambil barang yang bukan hak lo, so owner or later kita harus kembaliin dengan cara lain. Cepetan minum supnya. Kurangin yang pedas-pedas. Kebanyakan mulut doang. Makan kebanyakan bikin panas dalam gak baik buat bayi. Oke. Ah Tante Wem. Lo bilang aku suka banget sama makanan pedas. Apa aku bakal hamil anak yang lembut? Aku pengen banget punya anak yang lembut. Kayaknya lo beneran pengen punya anak cewek kayak gini. Pas waktunya tiba kalau ada anak cewek. Pasti jadi menantu kita. Beneran nanti aku bisa dapet. Oke deh. Halo Xiaoqin. Lo tahu penjualan tas di naskah itu? Aku mau beli tas. Lo bilang merek besar. Juga beneran nggak tahu? Tapi aku tahu toko M yang lagi ada diskon. Mau aku bantu tanya? Ya lo bantu aku tanya. Oke deh. Yang pertama, ngerasain datangnya generasi ketiga. Mungkin bukan tubuh kita, bukan juga jiwa, tapi materi. Dibanding kegelisahan emosional, kesulitan materi, cuma terus-terusan ngejar leher lo. Nggak ada kebebasan kayak umur 20-an, nggak ada ketenangan kayak umur 40-an, umur 30 pengen hidup yang lebih baik. Di sini adalah hidup yang lebih baik.
Halo Manny. Ini Wang Manny. Ini teman baikku Kuojia. Loh ya, Oh maaf tentang kemarin. Apakah kamu mencuci bajumu setelah itu? sudah dicuci bersih. Ayo masuk. Kalian saling kenal. Kin tolong bawa Manny masuk dan duduk. Hei Kin kecil. Ini pertama kalinya aku di rumah klien. Ini tidak diperbolehkan. Kami biasanya mengantar pakaian atau menukar barang. Paling-paling hanya menunggu di depan pintu. Hei, kamu tidak memperlakukannya sebagai klien. Dia adalah teman baik spesialku. Duduklah di sini. Ayo makan buah. Minum sedikit. Tidak apa-apa. Ya, aku menghubungimu hari ini. Ini agak mendesak. Kamu ingin membeli tas itu kan? Ya, mereka menjualnya padaku. Tas itu akan memakan waktu lama. Mereka tidak hanya membicarakannya. Keluarga mereka fokus pada model itu. Semuanya tentang menunggu. Setiap toko memiliki sistem penjualannya sendiri. Selama ada sesuatu yang sulit terjadi baru-baru ini, tas itu adalah ketukan pintu. Manny, apakah kamu punya cara? Ada seorang kolega di toko kami yang cukup dekat dengan saya tahun lalu. Dia pindah ke merek ini. Aku akan meneleponnya untuk bertanya, apakah kamu punya persyaratan warna? Ya, aku hanya ingin gaya klasik warna klasik. Oke, bagaimana dengan ukurannya? Ukurannya normal. Oke, biar aku tanyakan padanya. Terima kasih. Halo Kak Ling. Hei, apakah kamu masih punya gaya klasik warna klasik? Oh. Hei, apakah kamu sedang terburu-buru? Mungkin bulan depan paling cepat. Oh, jika bulan depan lupakan saja. Mungkin sudah terlambat. Tidak Kak Ling, aku tidak bisa menunggu. Bukan tamu saya, ini teman saya, ini penting. Oh, kamu bantu saya memikirkannya. Saya tahu ini sulit. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan semua kuota saya tahun ini kepadamu. Banyak tamu yang merampas tas-tas itu di rumah kita. Saya meninggalkan semua kuota. Bisakah tamu melakukannya? Antre. Kalau begitu kamu bantu saya melakukan sesuatu. Oke, terima kasih Kak Lin. Dia bilang bantu saya memikirkannya. Manny, saya benar-benar minta maaf. Pertama kali saya bertemu denganmu. Tidak apa-apa. Seperti kita menjualnya. Di tangan setiap orang dia membagi barang sesuai kuota. Juga harus antre untuk barang-barang terlaris itu. Kemudian transfer barang ke tamu. Bagaimanapun seharusnya tidak menjadi masalah besar. Baiklah, mari kita lihat. Jika kamu merasa tertekan di bulan dan musim mana, kamu bilang saja kepada saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kamu adalah teman Xiao King. Dia sudah membantu saya begitu besar sebelumnya. Saya berhutang banyak pada Xiao King. Tidak, dia bilang. Saya pasti akan membantu. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagus, Jia. Hei, apakah ini yang baru untukmu? Itu setnya. Hei. Warna ini paling populer di musim semi dan panas tahun ini. Benar? Saya hanya berpikir bantal-bantal dan dekorasi kecil di rumah ini. Dan cangkir piring. Kamu harus mengganti warna sesuai musim. Lakukan sedikit penyesuaian. Seluruh keluarga tidak akan bosan dengan itu. Kamu hebat. Sekilas rumah ini telah dirawat dengan baik. Bibi kita sangat berkelas. Saya belum pernah melihat bagaimana dengan wanita yang merawat kehidupan mereka lebih baik darinya. Halo Nyonya Rumah Xiao Wang. Aku baru saja mau meneleponmu. Aku akan segera mentransfer uangnya padamu. Oh baguslah, tidak ada mulut. Hal-hal tidak punya uang mulut. Aku tanya Asia Timur apakah ada kabar terbaru. Kabar apa sih? Kabar. Aku akan menangis di perwakilan mudamu. Besar sekali. Jalanmu tidak cerah. Kita butuh banyak rumah untuk memperbaiki rumah kita. Benarkah? Lengan itu Bandung. Bonzi tidak ada kamar pengantin. Tanahnya akan kotor. Katanya kamu tidak bisa ke pangkalan pada waktu tertentu. Aku lupakan saja semua, lupakan uangku. Kakak kita juga tanda tangan setahun sekali. Kamu belum tentu bisa menaikkan harga untukku. Oh, bisa menyerahkannya padaku. Kalau naik harganya akan lebih baik, paling banyak. Timur Laut tidak bisa digunakan. Ya, aku bilang semuanya terutama sekarang. Kakak itu berapa katamu? Kasih aku 5 wanita dengan uangmu. Cuma kredit
876 karma 8500. Banyak sekali. Aduh, supermarket Sony bawang ukuran 2 ikat. Aku tidak bisa dapat 3 ikat dari galeri pagi ini. Dulu aku punya bubuk mawar pangeran. Aku tidak bisa kotor jeruk dari atas. Nona Wang, aku pikir penggemar kita yang diperlukan sedikit seksi. Baguslah jadi asuransi. Satu dispenser air 100 lembar. Yang aku punya cuma pompa minum. Bukan harga barang-barang ini yang tidak bisa dibeli orang. Yang tidak bisa kamu beli adalah pindah dengan mereka. Dibandingkan kenaikan sewa, lebih menakutkan. Tanpa henti setengah harga, kamu tidak akan pernah bisa berakar di kota ini. Halo Gujia. Berkumpul bagus. Lalu kamu kirimkan aku lokasinya. Baiklah, senang bertemu nanti. Hei, halo, cangkir ini milikmu. Haha, halo sayang. Banyak sekali cerewetnya. Tentu saja, hamil sebaiknya minum lebih sedikit kopi, kan? Mani, tas yang kamu pilih untukku benar-benar sangat berguna ya. Terima kasih, tidak apa-apa. Apa aku sudah bilang benar waktu itu? Orang yang suka membeli tas sudah punya gaya masing-masing. Yang paling ingin aku beli pasti edisi terbatas. Pedagang menggunakannya sebagai trik. Beberapa orang senang mengumpulkannya satu persatu. Mereka pikir model tahun ini akan bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Terlalu baru. Mani, kamu paham. Rumit sekali. Aku sering berurusan dengan mereka. Ini selalu dimengerti. Kalau begitu sepertinya aku harus sering berkonsultasi denganmu di masa depan. Ya jangan ganggu aku. Tidak apa-apa. Hei Mani, diskon karyawan seperti apa yang ada di tokomu nanti? Kamu bilang saja. Haha. Tapi aku tidak mampu diskon. Kamu bisa minta Pak Cheng membelikannya untukmu. Anggap saja sebagai hadiah kehamilanmu. Telepon dia atau lupakan saja. Hei. Kenapa kalian bertemu di sini hari ini? Xiao Qing, aku akan ke rumah sakit untuk bertemu dengan pesta besok. Aku akan datang dan memilih beberapa buku kehamilan bersamanya dulu. Oh, sangat gugup. Hari ini aku ingin makan lebih sedikit. Tidak tahu besok ke rumah sakit. Apakah dokter akan menyuruhku mengontrol berat badanku? Oh, kamu tidak bisa melihatnya lagi. Kamu tidak bilang siapa yang tahu kamu hamil. Tidak ada yang tahu di perusahaan. Kamu bantu aku merahasiakannya. Kita bicara dengan pimpinan setelah aku selesai dengan berkasnya. Ayo membangun pesta besok. Kamu masih bisa makan lebih banyak hari ini. Bisa benar-benar makannya. Tentu saja kamu bisa makan. Mani, rasa apa yang kamu suka? Kalau begitu aku akan makan coklat. Terima kasih. Kamu tahu aku suka coklat. Benar, Gujia. Apakah kamu pernah naik kapal pesiar? Saya pernah ke sana. Apa itu? Apakah kamu juga pergi? Perusahaan memberi saya hadiah kapal pesiar Eropa. Oke, jadi saya hanya ingin menggunakannya sebelum musim penjualan. Lupakan saja. Itu cukup bagus. Saya memberitahumu. Bepergian dengan kapal pesiar sangat bebas khawatir. Hei. Apakah akan mabuk laut? Saya dulu naik kapal itu di kampung halaman saya. Saya sangat pusing. Ya, itu cukup stabil dalam kebanyakan kasus. Tidak masalah, jika kamu mabuk laut. Ada obat mabuk laut di kapal. Kamu bisa meminta pelayan untuk itu. Oke. Kalau begitu saya akan meminta mereka untuk itu. Bagus. Apakah perusahaanmu memberimu kabin biasa atau kabin eksekutif? Kapal pesiar masih memelihara sapi. Tentu saja. Tipe kamar kabin biasa dan kabin eksekutif berbeda. Area aktivitas juga berbeda. Hadiah perusahaan kami. Seharusnya kabin biasa. Maka saya sarankan kamu untuk upgrade. Perbedaan antara kabin eksekutif dan kabin biasa bukan sedikit. Kabin eksekutif sangat bagus. Dan di malam hari ada makan malam kapten. Kamu bawa 2 gaun kecil cantik untuk merasakan. Ini benar-benar berbeda. Ya, saya iri kamu bisa pergi bermain. Seperti saya ini. Tidak bisa keluar selama 1,5 tahun. Siapa bilang kamu tidak bisa keluar? Ada banyak tempat bermain di pinggiran Shanghai. Xiao Qing, kamu bilang begitu. Saya merasa seimbang di hati saya. Teman seperti apa kamu di luar sana? Ini.
Aduh, kamu membuat saya sangat takut. Ah, ini masih kabin lift kecil. Ya. Saya memeriksa perbedaan untuk menutupi setengah. Tapi perusahaan sudah memberi saya setengah tiket. Itu setara dengan diskon 50% menurutku. Aku bisa pergi ke kabin eksekutif. Ini juga tawaran bagus. Ya. Siapa yang tidak mau pergi ke gudang eksekutif? Tapi kalau tidak punya uang, kamu akan menabung. Tapi kali ini terlewat. Aku mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan pergi ke koleksi baru. Juga. Baiklah, biar aku beritahu. Kamu harus beli beberapa baju. Berdandan cantik untuk pergi. Kalau ada urusan. Lucu banget. Dua pasang ini ada nomormu. Aku bisa ambil harga karyawan. Waduh, semangatnya. Terima kasih. Hehe, masih harus mencoba. Pasangan ini pasti klasik. Hanya diskon 30%. Sampai 3.000 beberapa besar. Hei, aku pikir pasangan ini worth it. Berapa diskon 50% untuk model terbaru? Aku mengangguk dalam 3 hari. Banyak bintang yang memakainya. Apa yang harus dilakukan? Sangat sulit untuk memilih. Kalau begitu bawa saja. Tidak mampu. Itu juga beli rumah kita. Tidak terlalu mahal. Apakah kamu ingin aku merekomendasikan tiruan berkualitas tinggi? Aku tidak mau, aku akan beli kalau mau sungguh. Dan aku sudah menghitungnya. Setiap kuartal beli sepasang sepatu diskon yang bagus. Sepatu hak tinggi, sandal, sepatu olahraga, sepatu kulit. 4 pasang setahun sudah cukup. Aku tidak mengerti sepasang sepatu ini bisa beli 3 atau 4 pasang sepatu biasa. Apakah tidak lebih baik berganti gaya? Usia 20-an mengejar gaya. Usia 30-an harus mengejar kualitas. Baiklah. Aduh, sudah diputuskan. Beli saja pasangan klasik ini. Tidak pernah ketinggalan zaman. Siapa suruh kita tidak mampu? Oke. Maka kamu akan ingat aku saat kembali untuk pembelian berikutnya. Tidak masalah. WeChat pertama. Halo, hei halo. Permisi, ini Nona Wang Mani. Saya ini paket Anda. Anda perlu memberikan kode tangan saya. 888.354. Benar. Oke, terima kasih. Dah. Mani, saya sudah memilih 2 untukmu. Saya pikir ini sempurna untuk kapten. Gaun makan malam, coba dulu. Saya tidak suka datang ke rumah kami lagi. Halo. Saya ingin menyesuaikan kuota sementara. Ya, ini digunakan di luar negeri. Eropa. Bagus, terima kasih. Hei, saya ingin bertanya, apa diskon Anda untuk pembayaran cicilan sekarang? Halo, itu saja. Baiklah, oke dah. Halo.
Saya ingin bertanya tentang tamu suite klub kapal pesiar. Makan di sini juga. Buchan, klub kapal pesiar, memiliki restoran eksklusif di lantai 15. Selain itu, kami memiliki 2 restoran spesialis. Satu adalah hotpot mulut angin laut. Satu adalah rumah steak Amerika. Lalu bisakah saya mengunjungi suite klub kapal pesiar? Halo, saya akan membawa Anda ke sana malam Oke, ini. terima kasih. Berapa perbedaan yang biasanya harus dibuat suite di sini? Untuk suite klub kapal pesiar seperti ini, kami menutup perbedaan adalah 10.008. Silakan lewat sini. Apakah Anda memiliki sesuatu yang lebih murah? Ini adalah suite paling hemat biaya di klub kapal pesiar kami. Permisi Nona, apakah Anda perlu peningkatan? Oh, saya akan memikirkannya. Oke, tidak apa-apa. Selamat datang untuk menghubungi saya kapan saja. Sisi restoran eksklusif ini, saya bisa membayar secara terpisahkan. Anda bisa Nona. Oh, terima kasih Nona. Halo, berapa? Saya satu di sebelah Anda. Oke, terima kasih sayang. Saya bisa duduk di dekat jendela. Maaf, saya tidak punya kursi dekat jendela. Semua harus dipesan. Oke, terima kasih. Ini menunya. Restoran kami ada biaya tambahan. Ada juga biaya layanan 15%.